Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Bapak berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bertambah barokah. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam bab yang ketujuh, yaitu iman kepada qadha dan qadar bagian yang kedua. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut materi ini, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, semoga doa kita bisa menjadi wasilah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesuksesan kepada kita semua di dalam mempelajari ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan pembelajaran yang bagian yang kedua ya. Pada pembelajaran bagian yang pertama, kalian sudah belajar tentang menyebutkan pengertian qadha dan qadar, beriman atau meyakini adanya qadha dan qadar. Nah, pada bagian yang kedua ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana kalian bisa menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Ta'ala yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar. Selanjutnya kalian akan pelajari bagaimana caranya agar kalian mampu memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Baiklah teman-teman, kita bahas lebih lanjut ya. Yaitu hubungan qadha dan qadar. Teman-teman semua, untuk memahami hubungan qadha dan qadar, marilah kita pelajari terlebih dulu sebuah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surah Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dari ayat ini teman-teman semua bisa dipahami bahwa Allah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kalimat pada sisi kamilah hasanahnya. Artinya catatan-catatan kejadian di muka bumi ini telah ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul
di suatu tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah akan mewujudkannya, akan menunjukkannya, akan menjadikannya dalam sebuah kenyataan apa yang sudah ditulisnya itu, ya, yaitu kejadian yang akan terjadi di muka bumi ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat di atas kita bisa pahami bahwa qada itu halnya sebuah rencana, yaitu rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun qadar adalah realisasi atau perwujudan dari rencana Allah tersebut. Contoh, Allah mempunyai qada, mempunyai ketetapan atau mempunyai rencana untuk setiap manusia. Misalnya, seseorang itu panjang usia dan banyak rezekinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia adalah berusaha atau bekerja dengan sebaik-baiknya dan berdoa agar Allah taala memberikan panjang usia dan luas rezekinya. Bagaimana dengan seorang siswa? Bagi seorang siswa, berdoa dan berusaha, ya, berusaha dalam bentuk rajin belajar dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan dan kesuksesan di dalam belajar dan menjadikan kamu semua sebagai pelajar yang berprestasi. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Yang dimaksud di sini adalah kalau ada suatu kaum kesejahteraan ekonominya kurang baik disebabkan karena malas bekerja, maka sesungguhnya dia akan menjadi masyarakat atau kaum yang perekonomiannya meningkat ketika dia atau mereka menjadi kaum yang rajin bekerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum juga bisa diartikan sebagai sekelompok pelajar. Jika sekelompok pelajar atau seorang pelajar yang selama ini barangkali mengalami kesulitan di dalam belajar, sehingga nilainya atau prestasinya belum optimal, belum memuaskan, maka bisa jadi dia kurang dalam berusaha, kurang dalam belajar, kurang giat dalam belajar. Karenanya upaya yang harus dilakukan adalah lebih giat lagi di dalam belajar dan tentu saja senantiasa berdoa kepada Allah, minta diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ada kalanya kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa yang kita inginkan belum atau tak tercapai. Atau ada orang yang sudah berhati-hati menyeberang jalan, akan tetapi dia mengalami kecelakaan karena ada kendaraan yang menabraknya. Peristiwa ini disebut dengan musibah. Musibah adalah kejadian buruk yang tidak disengaja dan bukan juga karena kecerobohan seseorang. Musibah terjadi atas kehendak Allah. Karena itu jika kita mendapat musibah,
maka kita harus menerima dan bersabar. Teman-teman semua, pada umumnya manusia menganggap bahwa musibah itu buruk, tetapi belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kejadian yang menimpa seorang yang dianggap buruk itu baik baginya. Sebab Allah punya rencana agar dia menjadi lebih baik keadaannya dari keadaan sekarang ini. Karenanya jika kamu mendapat musibah, maka berhusnudzonlah, tetap berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat istirja yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari pembahasan bab ke-7 ini di bagian yang kedua adalah hikmah mengimani qada dan qadar. Tentu saja cukup banyak hikmah yang bisa kita petik ketika kita mengimani atau meyakini qada dan qadar yang akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membentuk kepribadian yang islami atau yang mulia. Beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar bisa disebutkan. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Manusia hanya dapat berusaha dan berdoa. Contohnya, jika kalian akan melaksanakan ulangan atau tes, baik ulangan harian atau tengah semesteran atau semesteran atau mungkin akhir tahun, kalian sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan banyak berdoa kepada Allah, namun hasilnya belum memuaskan, maka dipastikan bahwa ketentuan ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau prestasi kalian ternyata bagus karena usaha dan doa kalian, maka yakinilah bahwa itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kita, yaitu kita harus yakin bahwa segala sesuatu telah tercatat dalam catatan Allah Subhanahu wa taala dan terjadi atas kehendaknya. Karenanya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah menghendaki sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian. Karena kita yakin bahwa ketika ujian atau cobaan atau musibah itu terjadi pada kita, maka yang pertama kita yakin bahwa itu atas kehendak Allah, dan kita yakin bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk berikhtiar atau berusaha. Dengan meyakini bahwa kita sebenarnya diberikan hak oleh Allah untuk berusaha, untuk berikhtiar menjadi atau memiliki kehidupan yang baik, maka hendaklah kita senantiasa berikhtiar atau berusaha untuk menjadi orang yang memiliki keadaan yang lebih baik. Dan yang kelima, tidak putus asa dalam menghadapi cobaan dan ujian. Karena meyakini bahwa cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika mau menerima dengan ikhlas dan bersabar, maka Allah akan berikan pahala yang sangat besar dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Artinya setelah kita mendapatkan kesulitan, jika kita ikhlas menerima dan bersabar,
Allah akan berikan kemudahan atau kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Di akhir perjumpaan ini Bapak akan berikan kuis untuk memperdalam pemahaman kalian tentang iman kepada qada dan qadar di bagian yang kedua ini. Yang pertama, jelaskan hubungan antara qada dan qadar. Yang kedua, sebutkan 5 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Seperti biasa, silakan kuis tersebut dijawab ya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.